Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat bagi guru bahasa Indonesia yang saya hormati, juga teman-teman semua yang saya cintai. Sebelum saya mulai pidato manajemen waktu, marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat dan hidayah bagi kita semua. Salam serta salam tak tidak lupa kita doakan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah sampai zaman penuh pengetahuan seperti sekarang ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul manajemen waktu. Kemarin adalah sejarah, hari ini adalah usaha, dan hari esok adalah misteri. Jika hari ini kita tidak mampu menghargai waktu, maka hari esok pun kita tetap tidak menghargai waktu. Waktu adalah hal yang sangat berharga, begitu berartinya waktu dalam kehidupan kita. Baik kaya maupun miskin, baik pejabat maupun pengangguran, baik orang dewasa maupun anak kecil yang diberikan jatah waktu, yaitu sama 24 jam sehari. Perbedaan utama antara keberhasilan dan kegagalan terletak pada bagaimana orang itu menggunakan waktunya. Seperti ungkapan dari Inggris, waktu itu adalah uang. Jika kita membuang-buang waktu, sama saja dengan kita membuang-buang uang. Waktu itu laksana pedang. Jika kita tidak pandai menggunakan pedang, niscaya pedang tersebut akan menebas diri kita sendiri. Begitu pula dengan waktu. Jika kita tidak mampu memanfaatkannya dengan baik, maka kita akan menyesal pada akhirnya. Memang mudah mengatakan bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga, penting, dan tidak dapat diputar kembali. Lalu, apa yang menyebabkan sulitnya kita mengaplikasikan teori bahwa hal itu penting? Kita sering membuang-buang waktu dengan bergosip, malas-malasan, hura-hura, dan hal yang lainnya yang menimbulkan kesenangan sesaat saja. Maka dari itu kita harus memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik. Mungkin banyak dari kita telah merencanakan sesuatu tetapi batal dilaksanakan hanya karena tidak pandai dalam memanfaatkan waktu. Membiarkan waktu terbang sia-sia dengan anggapan esok masih ada waktu adalah salah satu tanda kita tidak mengerti, tidak memahami betapa pentingnya menghargai waktu. Kemampuan manajemen waktu itu sangat penting, apalagi bagi orang yang memiliki banyak kegiatan. Orang-orang manajemen waktu dengan yang baik biasanya tidak mudah bingung dan lebih fokus dengan tujuannya. Mereka akan mengefisiensikan waktunya seberguna mungkin sehingga tidak ada waktu yang terbang sia-sia seperti itu saja. Sebenarnya manajemen waktu itu cukup mudah. Kita harus mengetahui efektif tidaknya penggunaan waktu. Kita perlu merenungkan aktivitas sehari-hari. Jika kita sebagai pelajar, jadwal yang memang pasti adalah jadwal sekolah dan bimbel. Di samping itu, selipkanlah kegiatan-kegiatan yang menunjang ilmu pengetahuan kita agar waktu kita tidak terbuang sia-sia di antara jadwal pulang sekolah dengan menuju jadwal mulainya bimbel. Waktu tidak pernah datang untuk kedua kalinya dan tidak pernah terulang. Kita dapat mencapai hal yang luar biasa jika kita dapat menghargai waktu. Pada awalnya memang susah melakukan seperti ini, tetapi jika kita berusaha sedikit demi sedikit, kita akan terbiasa. Jika kita tidak bisa konsisten dengan jadwal yang kita buat, itu akan berpengaruh buruk ke depannya. Mungkin saja nanti saat kita dewasa menjadi orang yang memiliki kegiatan banyak dalam sehari-hari, tapi kita tidak bisa manajemen waktu dengan baik sehingga akan lalai. Dan yang akan rugi kita sendiri. Memang kebanyakan dari kita tidak suka diatur atau jadwal yang terlalu terikat, dan saat menyesuaikan menjadi lebih lama, tapi kita harus membiasakan diri. Berdasarkan penelitian orang yang sukses di dunia ini, rata-rata adalah orang yang dapat memanajemen waktunya dengan baik. Rasulullah SAW telah memberi teladan kepada kita dalam memanfaatkan waktu hidupnya. Beliau tidak terlalu banyak tidur karena di malam hari melakukan sholat malam sampai kakinya bengkak. Di siang hari pun beliau menjadi pedagang, pendakwah, dan kepala pemerintahan yang sangat handal. Beliau mengikuti 80 peperangan bersama para sahabatnya dalam waktu kurang dari 10 tahun. Namun demikian, beliau juga mampu menggawi waktunya, menyantuni fakir miskin, menyayangi istri dan kerabat. Saya pernah mendengar kalimat motivasi, jika kita lunak terhadap dunia, maka dunia akan keras kepada kita. Tetapi jika kita keras kepada dunia, maka dunia akan lunak kepada kita.
Kesimpulannya adalah gunakanlah waktumu sebaik mungkin, karena waktu itu sangat berharga, kita tidak dapat mengulangnya waktu yang telah berlalu. Demikian pidato dari saya. Apabila ada kesalahan itu dekatnya dari saya pribadi, dan kesempurnaan hanya milik Tuhan semata.